Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk Bapak Ibu sekalian, di mana Bapak Ibu sekalian berada. Dan tidak lupa saya ucapkan selamat datang di channel Lobasku. Bapak Ibu sekalian, bagaimana kabarnya? Dan saya doakan semoga saja dalam keadaan baik, rukun damai bersama keluarga. Amin ya robbal alamin. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kali ini saya akan berbagi sedikit wawasan mengenai penyakit usus buntu dan pengobatannya. Bapak Ibu sekalian, apa itu penyakit usus buntu? Penyakit usus buntu itu merupakan penyakit yang terjadi pada usus buntu kita. Usus buntu itu terdapat di mana? Mungkin Bapak Ibu sekalian bertanya. Usus buntu itu terdapat pada bagian usus besar kita, menempel di situ Bapak Ibu sekalian. Apa fungsinya? Fungsinya hanya untuk menyimpan bakteri baik untuk membantu pencernaan yang terjadi pada usus besar kita. Nah, usus buntu itu mengalami suatu gangguan. Gangguan ini bisa terjadi oleh peradangan ataupun infeksi bakteri yang terjadi pada usus buntu itu sendiri. Bapak Ibu sekalian, mungkin Ibu Bapak Ibu sekalian bertanya, apa itu gejala awalnya? Gejala awalnya itu adalah sakit perut yang sering berulang kali di bagian sebelah kanan. Nah, perhatikan di sini, sering sakit perut di bagian sebelah kanan sejajar dengan pusar kita ataupun di bawahnya. Perlu saya ulangi, gejala awalnya sering sakit perut di sebelah kanan yang sejajar dengan pusar kita ataupun di bawahnya. Pada saat sakit perut, itu umumnya yang sering terjadi itu adalah mual dan bahkan muntah, dan suhu badan pun naik, akan menjadi panas Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau ini sering terjadi dengan Bapak Ibu sekalian ataupun dengan siapapun itu kecenderungan akan terkena penyakit usus buntu. Bapak Ibu sekalian, perlu saya ingatkan, setiap penyakit, perlu saya berbagi sedikit wawasan, perlu kita deteksi atau perlu kita memahami dari awal, dari gejala awal, sebelum dia menjadi sebuah penyakit. Nah, jadi kalau misalkan seringkali terjadi sakit perut di sebelah kanan, sering berulang kali, Bapak Ibu sekalian, besar kemungkinan itu disebabkan oleh penyakit usus buntu. Atau untuk lebih jelasnya, Bapak Ibu sekalian perlu periksa ke dokter. Jadi jangan dibiarkan. Apa alasannya Bapak Ibu sekalian? Alasannya apabila usus buntu ini dibiarkan dan terjadi suatu gangguan terus-menerus, maka nantinya itu usus buntu itu akan terjadi pecah. Bapak Ibu sekalian perlu saya ingatkan, apabila itu terjadi pecah, maka itu sangat fatal sekali. Perlu saya ulangi, apabila usus buntu itu terjadi pecah di dalam perut kita, itu sangat fatal sekali. Karena apa? Kotoran yang ada di dalam usus besar itu akan keluar melalui daripada usus buntu yang pecah tadi. Nah, itu sangat berbahaya sekali Bapak Ibu sekalian. Maka perlu saya ingatkan, ya, perlu saya ingatkan, pahami gejala dari awal, dan lakukan pencegahan. Insya Allah itu tidak akan mengganggu, itu pun tidak akan membuat suatu kepatalan bagi diri kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, cuman Bapak Ibu sekalian jangan cemas. Saya memberikan jalan solusinya. Apabila gejala awalnya seperti apa yang saya sebutkan tadi, Bapak Ibu sekalian lakukan ini. Bapak Ibu sekalian, ya, makankan kunyit seperti ini, kunyah kalau kuat. Seukuran ini makan, dan makan amoxicillin 1 tablet.
Lakukan ini 3 kali 1 hari. Atau kunyitnya kita parut seukuran ini. Nah, ini Bapak Ibu ya, kita parut seukuran ini atau kita blender. Kita ambil airnya 1/4 gelas, kemudian kita makan bersamaan dengan amoxicillin 1 tablet. Lakukan ini 3 kali 1 hari. Tapi perlu saya ingatkan, apabila dari gejala yang saya sebutkan tadi sudah terasa dengan Bapak Ibu sekalian, yang perlu dihindari rasa pedas, minyak-minyakan yang tinggi, makanan-makanan yang keras yang susah untuk dicerna, biji-bijian. Nah, itu yang perlu dihindari. Dan usahakan makan bubur nasi. Usahakan makan bubur nasi selama proses daripada sakit perut kita belum sembuh. Usahakan makan bubur ataupun makanan yang lembut Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, lakukan itu, insya Allah akan menemukan hasil yang baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin itu saja yang dapat saya bagikan dengan Bapak Ibu sekalian. Walaupun itu sedikit ilmu, insya Allah ada manfaatnya bagi diri kita dan orang lain. Bapak Ibu sekalian, saya juga manusia biasa. Apa yang saya sampaikan tidaklah sempurnanya. Dengan Allah saya mohon ampun, dengan Bapak Ibu sekalian saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.